F2-nya, karena yang diminta sampai dengan F2. Ya. Nah, ini perhatikan nah. Di F2 yang menjadi parentum, yang menjadi orang tua, yang menjadi induk adalah mangga berbuah besar rasa manis. Nah, genotipnya adalah ini, fenotipnya adalah ini. Perhatikan gametnya. Gametnya ada berapa? 4. Dari mana dapat 4? Coba, dari mana dapat 4? Masih ingat rumus menentukan gamet 2 pangkat N? 2 pangkat N sama dengan? 2 pangkat N, di mana N sama dengan sifat beda, maka di sini 2 pangkat berapa? 2. Iya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang mana yang 4 ini udah tahu kan? Lihat, ini punya peluang kemari, ini punya peluang kemari, yang ini punya peluang kemari, ini punya peluang kemari juga. Atau dengan menggunakan diagram pohon yang kemarin. Masih ingat kan? Nah, oke. Nah, jadi gametnya adalah 4 ini, B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Bagaimana dengan F2-nya? Untuk memudahkannya. Ya, kalau kita tarik garis-garis gini, rumit, kacau. Nah, kembali kita buat papan caturnya. Perhatikan. F2-nya adalah ini. Ya. Jangan lupa buat simbol jantan dan betina. Masukkan gametnya yang jantan, masukkan gametnya yang betina. Maka hasilnya adalah ini. Nah, sekarang lihat, ya. Yang ini hasilnya apa? Oke, terus yang ketiga? Hasilnya besar. Yang kotak 4? Oke, kotak 5? Ada salah tadi. Kotak 6? 7? 8? 9? 16 variasi. Nah, 16 variasi genotipnya itu nanti ada fenotipnya yang sama. Ya, kita lihat ya nak ya. Ini udah tahu dari mana datang 16. Nah, perhatikan perbandingan genotipnya ini. Ya. Sangat banyak perbandingan genotip. Nah, sekarang kita lihat perbandingan fenotipnya. Yang besar manis ternyata ada 9. Yang besar akan sejalan. Besar asam kurang. Kenapa lahan pertanian berkurang? Iya, karena lahan pertanian digunakan untuk pemukiman. Ya, sawah-sawah di timur dibangun perumahan, sehingga lahan pertanian juga berkurang. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya, walaupun bisa sembuh kecil sekali penggunaannya, kecuali mujizat ya. Kemudian dapat diturunkan kepada anaknya, selalu bersifat homozigot resesif atau gen letal. Contoh, pada hemofili. Hemofili itu apa? Hemofili itu adalah gangguan penyakit di mana darah sukar membeku bila luka. So, apa yang terjadi kalau dia luka? Darahnya keluar terus. Kapan berhentinya? Tunggu habis. Ya. Iya. Nah, kemudian albino, kulit tidak memiliki pigmen atau bule. Ya. Kemudian buta warna tidak dapat membedakan warna dengan jelas.
carrier, XH kecil, ini adalah wanita hemofilia. Kemudian XY pria normal. Nah, perhatikan, jika pria hemofilia menikah dengan wanita carrier, maksudnya membawa sifat hemofilia, XHY menikah dengan wanita carrier XHX. Nah, langsung aja buat di papan 1B gini nah. Ya. XH kecil itu kode hemofili. Ini tadi wanita carrier bawa sifat dia ini. Ini pria hemofili. Bukan pedofili ya nak. Hemofilia ya, di mana darah sukar membeku. Nah, jadi ini yang pria XHY, yang wanita XHX. Nah, ini hasilnya adalah XHY, XH, kemudian XY. Perhatikan, maka keadaan anaknya ya, yang pertama nomor 1 genotipnya XH, ini adalah wanita hemofili, wanita carrier membawa sifat. Kemudian XY pria normal. Nah, perhatikan nah, seorang pria hemofili menderita hemofili menikah dengan wanita yang membawa sifat hemofili, maka kemungkinan anak mereka kondisinya seperti ini. Satu wanita hemofili, yang satu pria hemofili, yang satu wanita carrier. Kemungkinan 1/4 kemungkinan adalah pria normal. Berdoa ini yang lahir kan gitu, yang ini enggak. Ya. Nah, tapi dengar baik-baik. Perhatikan ini, wanita hemofili, it's just theory. Itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena kalau kromosom ini X yang ada kode H dengan X yang ada kode H ketemu, itu bersifat letal. Apa artinya? Mati sebelum lahir. Ya, karena itu tadi tidak bisa darahnya membeku, tidak bisa menyatu. Jadi dia udah mati sebelum lahir. Ini hanya ada dalam teori. Tapi wanita yang membawa sifat hemofili itu ada. Dan dia bukan hemofili, dia hanya membawa sifat. Ya, makanya dikatakan hemofili adalah salah satu penyakit keturunan terpaut kromosom X. Ya, jadi yang membawa sifat itu wanita. Nah, sedangkan pria hemofili apakah ada? Ya, jadi sampai hari ini mereka punya komunitas. Ya, pria hemofili ini punya komunitas. Ya, sesama mereka supaya apa? Bisa bertukar informasi, menambah pengetahuan untuk meningkatkan umur mereka.